Hai Sobat Belajar, selamat datang di video pembelajaran kali ini bersama Miss Nana. Di video kali ini kalian akan bermain dan belajar. Apakah kalian tertarik Sobat Belajar? Ayo kita tonton sampai habis. Pada suatu hari, Dita bersama keluarganya berlibur ke negara Amerika. Dita merasa senang sekali karena sebelumnya Dita belum pernah mengunjungi negara Amerika. Setelah sekian lama berlibur di negara Amerika, tak terasa hari ini adalah hari terakhir Dita berlibur di Amerika. Dita ingin membelikan oleh-oleh untuk temannya. Ternyata transaksinya gagal. Mengapa demikian? Ternyata Dita lupa menukarkan nilai mata uangnya. Nah, dari cerita tersebut, maka kali ini kita akan belajar tentang nilai mata uang. Saat Dita tiba di perpustakaan bersama teman-temannya, Dita bertanya, "Apa itu nilai mata uang?" Miss, apa itu nilai mata uang? Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Jadi, uang itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan uang sudah menjadi alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa di era modern seperti sekarang. Tahukah kalian ada berapa jenis uang? Apa saja itu, Bu? Jenis mata uang itu ada dua. Yang pertama, jenis mata uang berdasarkan bahan, dan yang kedua, jenis mata uang berdasarkan lembaga. Jenis mata uang berdasarkan bahan ada uang logam. Uang logam adalah uang yang terbuat dari bahan logam, biasanya emas atau perak. Hal ini dikarenakan sifatnya yang stabil dan cenderung tinggi, serta mudah dikenali. Uang logam pun memiliki tiga nilai, yaitu nilai intrinsik, nilai nominal, dan nilai real. Yang selanjutnya ada uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang menyerupai kertas. Uang jenis ini biasanya memiliki gambar dan cat tertentu. Jenis mata uang berdasarkan lembaga, yaitu uang kartal. Uang kartal adalah uang yang berbentuk fisik seperti kertas atau logam yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi sehari-hari. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, dan dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan bahan pembuatnya, yaitu uang logam dan uang kertas. Ada juga uang kiral. Uang kiral adalah alat pembayaran non-tunai yang dikeluarkan oleh bank umum dalam bentuk surat-surat berharga. Uang kiral dapat digunakan untuk transfer dana, pembayaran dengan kartu debit atau kredit, dan transaksi perbankan elektronik lainnya. Setelah kita mempelajari tentang jenis nilai mata uang, sudahkah kalian tahu fungsi nilai mata uang itu? Fungsi nilai mata uang adalah sebagai alat tukar utama dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Tak hanya itu, nilai mata uang
juga memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu fungsi asli uang adalah fungsi yang wajib dimiliki oleh uang agar dapat menjalankan perannya sebagai alat tukar yang sah. Contohnya, sebagai alat tukar, uang digunakan sebagai alat tukar untuk membeli dan menjual barang dan jasa. Dan satuan hitung, uang digunakan sebagai satuan hitung untuk menyatakan nilai suatu barang atau jasa. Selanjutnya yaitu ada fungsi turunan uang. Fungsi yang melengkapi fungsi asli uang dan membuatnya lebih bermanfaat dalam kegiatan ekonomi. Contohnya yaitu yang pertama, alat penyimpanan kekayaan. Uang dapat disimpan untuk digunakan di masa depan. Yang kedua yaitu alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk membayar hutang yang memungkinkan orang untuk melakukan transaksi kredit dan membeli barang dan jasa dengan cara mencicil. Yang ketiga yaitu alat pengukur harga. Uang dapat digunakan untuk mengukur harga barang dan jasa di masa depan yang memungkinkan orang untuk membuat kontrak dan perjanjian jangka panjang dengan harga yang pasti. Yang keempat yaitu alat pemindahan kekayaan. Uang dapat digunakan untuk memindahkan kekayaan dari satu orang ke orang lainnya yang memungkinkan orang untuk melakukan transfer uang baik secara tunai maupun melalui transfer bank. Nah, itulah fungsi dari nilai mata uang. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sejarah nilai mata uang. Pada zaman dahulu, sebelum uang ditemukan, perdagangan dilakukan melalui sistem barter, di mana barang atau jasa ditukar langsung dengan barang atau jasa lainnya tanpa menggunakan uang sebagai perantara. Sistem barter ini merupakan cara perdagangan yang paling primitif dan telah digunakan oleh berbagai peradaban di seluruh dunia sejak zaman prasejarah. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan perdagangan, sistem barter mulai mengalami keterbatasan. Masalah yang muncul antara lain, kesulitan dalam menentukan nilai tukar yang adil antara barang-barang yang berbeda jenis dan nilai. Selain itu, transaksi dalam jumlah besar juga menjadi sulit karena barang yang diperlukan tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup besar. Penggunaan logam mulia sebagai alat tukar semakin populer karena kestabilan nilai intrinsiknya dan kemampuan untuk dipecah menjadi pecahan yang lebih kecil untuk memudahkan transaksi. Hal ini akhirnya membawa pada penciptaan koin sebagai bentuk uang yang pertama. Misalnya di wilayah Mesopotamia, India kuno, Cina, dan daerah-daerah lainnya. Koin-koin mulai digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Selanjutnya, konsep uang yang lebih modern terus berkembang seiring dengan peradaban manusia. Uang kertas pertama kali diperkenalkan di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi dan kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan perdagangan yang semakin kompleks. Uang telah mengalami berbagai bentuk evolusi, termasuk uang kertas, koin logam, dan uang elektronik yang digunakan saat ini. Nah, itulah sejarah tentang nilai mata uang.
Selanjutnya, kita akan mengenal macam-macam nilai mata uang di berbagai negara. Mata uang dolar Amerika untuk negara Amerika. Mata uang rupiah untuk negara Indonesia. Mata uang euro untuk negara Uni Eropa. Mata uang pound sterling untuk negara Inggris. Mata uang yen untuk negara Jepang. Mata uang won untuk negara Korea Selatan. Mata uang dolar Australia untuk negara Australia. Nah, itulah macam-macam nilai mata uang di berbagai negara. Hai Sobat Belajar, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.